kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Selasa tanggal 21 September 2021, tertulis di Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Songon arang tu garani api, jala songo soban tu api, songonido bawa parbada-bada, pasobo perselisian. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita semua pernah mengalami konflik dengan orang lain, bukan? Konflik di dalam keluarga, misalnya antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, serta antara saudara dengan saudara kandung. Konflik juga tidak hanya terjadi dalam keluarga, terjadi juga di kantor tempat bekerja atau bertetangga, di dalam organisasi, dan di mana saja. Konflik lebih disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan antara dua pihak. Perbedaan itu sebenarnya tidaklah selalu salah, karena dalam segi positif, hal tersebut dapat saling melengkapi sudut pandang kedua belah pihak tersebut. Sayangnya, perbedaan tersebut sering disikapi sebagai konflik. Bahkan hal tersebut dapat menimbulkan pertengkaran antara pihak-pihak yang berbeda pandang. Pertengkaran antara kedua belah pihak itu dapat menjadi lebih tidak terkendali ketika ada orang yang kemudian ikut campur dalam pertengkaran. Jika awalnya hanya perbedaan pandangan antara dua pihak saja, maka pihak yang ikut campur dapat menambah runyam suasana. Amsal menuliskan bahwa orang-orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Ayat 17. Orang diibaratkan sebagai kayu yang menjadi bahan bakar, dan pertengkaran itu adalah api. Api selalu akan menyala jika ada kayu yang menjadi bahan bakar. Orang-orang yang menyukai pertengkaran dan perbantahan yang semakin panas, orang ini diibaratkan arang yang membuat bara tersebut menyala dan kayu yang membuat api tetap menyala. Meskipun bara terlihat sudah padam di bagian luar, tetapi di bagian dalam bara itu tetap menyala. Orang yang menyukai pertengkaran dan perbantahan pasti tidak sungguh-sungguh ingin memadamkan bara tersebut. Mereka boleh terlihat memadamkan api, tetapi dari dalam mereka menjaga supaya bara tersebut tetap menyala, sehingga sewaktu-waktu dapat disulut kembali. Saudara, penting bagi kita untuk menguji diri kita
Di pihak mana kita berdiri? Apakah kita masih merupakan orang-orang yang menyukai konflik tetap ada? Ataukah kita adalah orang yang berusaha memadamkan konflik yang sudah terlanjur terjadi? Menjadi pemadam kebakaran bukan berarti setuju terhadap penyebab kebakaran, tetapi kita dipanggil untuk pembawa damai. Ketika Tuhan Yesus hidup pun terjadi konflik antara Tuhan Yesus dengan Farisi. Ketika jemaat mula-mula hidup pun terjadi konflik antara mereka dengan orang Farisi dan juga dengan pihak kekaisaran Romawi. Namun demikian, mereka tidak menjadi orang-orang yang dengan sengaja membuat konflik tetap menyala, bahkan semakin berkobar. Mereka tetap menjadi anak Tuhan, pembawa damai yang setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau berjanji kepada kami, damai kutinggalkan bagimu. Biarlah damai itu tetap di dalam hati kami, di dalam persekutuan kami, di dalam keluarga kami, agar kami dengan sukacita merasakan kasih-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami. Dengan damai kami akan bersukacita menerima semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang sungguh indah kami berdoa.